Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih mempelajari soal-soal pada bab listrik dinamis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan nilai beda potensial antara dua titik pada rangkaian listrik loop tertutup. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi Sobat 100, perhatikan baik-baik gambar rangkaian listrik di bawah ini. Jadi ini ada rangkaian listrik, di sini ada beberapa titik ya, yaitu A, B, C, D. Di sini ada GGL-nya 4,5 volt dan 1,5 volt. Lalu hambatannya ada 4 ohm, 6 ohm dan 2 ohm. Pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan beda potensial antara titik B dan D, itu nilainya berapa volt. Oke Sobat 100, karena ini rangkaian loop tertutup dengan 2 GGL yang nilai tegangannya berbeda, maka untuk menyelesaikannya, langkah pertama Sobat 100 misalkan arah loop pada rangkaian tertutup ini. Jadi saya misalkan arah loopnya itu searah jarum jam, atau dari titik A, B, ke D, ke C, balik lagi ke A ya, searah jarum jam. Lalu untuk arah arusnya keluar dari GGL 4,5 volt searah jarum jam juga, ini kita simbolkan I. Nah, yang ditanya adalah beda potensial antara titik B dan D. Jadi VBD itu nilainya berapa? Oke, karena yang ditanya tegangan BD, ingat di BD itu hanya ada hambatan 6 ohm ya. Untuk menghitung tegangan di antara titik B dan D, karena di sini hanya ada hambatan 6 ohm saja, maka Sobat 100 harus tahu nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup ini. Jadi langkah pertama Sobat 100 hitung nilai arusnya ini berapa. Nah, bagaimana menghitung nilai kuat arusnya? Maka Sobat 100 ingat, pada loop tertutup gunakan hukum 2 Kirchhoff, yang mana formulanya adalah total GGL ditambah total perkalian antara arus dan hambatan itu sama dengan 0. Nah, untuk penentuan tanda positif negatifnya, Sobat 100 gunakan arah loop yang kita misalkan tadi. Jadi untuk yang GGL terlebih dahulu, arah loop ini ketika mengenai GGL 4,5 volt ini pertama kali kena kaki pendeknya, sehingga nanti kita tuliskan di sini negatif 4,5. Untuk yang GGL 1,5 volt juga pertama kali kena kaki pendeknya, sehingga di sini nanti negatif 1,5. Nah, untuk arah arus ini sudah searah dengan arah loop, sehingga untuk arah arus di sini tandanya positif ya. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, negatif 1,5 dikurangi 4,5 plus arus kalikan 4 plus 6 plus 2. Jadi arusnya ini sama, berlaku pada hambatan 4 ohm, 6 ohm dan 2 ohm. Nah, tadi kan yang ditanya arus ya. Jadi untuk mengerjakannya ini kita hitung dulu, negatif 1,5 dikurangi 4,5 hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 pindah ruas ke kanan jadi positif 6. Kemudian untuk hambatannya ini kita jumlahkan, jadi angka 4 tambah 6 hasilnya 10, 10 tambah 2 hasilnya 12, sehingga kita peroleh di sini 12I sama dengan 6. Karena ditanya arus berarti angka 12 pindah ruas jadi pembagian, sehingga arus sama dengan 6 dibagi 12. 6 dibagi 12 bentuk sederhananya setengah, atau dalam bentuk desimal nilai kuat arus yang mengalir itu sama dengan 0,5 ampere. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, untuk menghitung berapa beda potensial antara titik B dan D, di sini Sobat 100 gunakan hukum Ohm. Yang mana untuk menghitung beda potensial rumusnya adalah V antara B dan D itu sama dengan arus kalikan hambatan antara B dan D. Arusnya tadi 0,5 ampere, antara titik B dan D hambatannya adalah 6 ohm, sehingga potensial antara titik B dan D itu sama dengan 0,5 kali 6. 0,5 kali 6 itu sama dengan angka 6 dibagi 2 ya. Jadi 6 dibagi 2 kita peroleh VBD itu sama dengan 3 volt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila di sini ada rangkaian listrik loop tertutup, diketahui nilai GGL dan hambatannya. Di sini ada beberapa titik A, B, C, D, ditanya potensial antara titik B dan D. Maka untuk mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama Sobat 100 misalkan dulu arah loop pada rangkaian tertutup ini. Yang kedua Sobat 100 misalkan juga arah arus pada
rangkaian listrik ini. Setelah itu, Sobat 100 gunakan hukum 2 Kirchhoff yang mana total GGL plus total perkalian antara arus dan hambatan sama dengan 0. Untuk penentuan tanda positif negatifnya, ingat kalau di sini loop dari arah yang kita misalkan, kita kenakan dulu ke GGL-nya. Kalau pertama kali kena kaki pendek GGL, maka di sini nanti tandanya negatif. Kalau pertama kali kena kaki panjang GGL, tandanya positif. Untuk arus, kalau searah dengan arah loop yang kita misalkan, arusnya bertanda positif. Kalau berlawanan arah dengan arah loop yang kita misalkan, arusnya bertanda negatif. Nah, di sini Sobat 100 masukkan saja angkanya, lakukan perhitungan, ketemu kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian sekian ampere. Terakhir, untuk menghitung potensial antara titik B dan D, Sobat 100 gunakan rumus pada hukum Ohm yang mana beda potensial sama dengan arus kali hambatan. Sobat 100 masukkan nilai arus yang sudah dihitung tadi. Ingat di antara titik B dan D hambatannya adalah yang 6 ohm ya. Jadi ini tinggal dikalikan saja, nanti ketemu. Beda potensial antara titik B dan D adalah sekian volt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.